Rabiul Awal ini adalah hari kelahiran Rasulullah SAW, manusia yang begitu cinta, ya, Nabi dan Rasul yang begitu cinta kepada umatnya. Ya, Rasul itu sangat cinta kepada kita semuanya. Maka sudah sewajarnya kita sebagai umatnya itu membalas cinta Rasulullah SAW. Karena apa? Ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita nanti akan dipertemukan oleh Allah dengan orang yang kita cintai. Amin ya Allah. Ini masuk tuh, masih ada, ini juga masih ada. Kita akan bertemu dengan orang yang kita cintai. Makanya ayo kita tanamkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Mengikuti Rasulullah SAW. Pengen jadi ahli sunnah wal jamaah? Pengen nggak? Pengen. Ya, karena yang masih masuk surga itu ahli sunnah wal jamaah. Semua ngaku ahli sunnah wal jamaah. Islam itu terpecah menjadi 73 golongan dan yang selamat itu ahli sunnah wal jamaah. Apa sih? Ahli mengikuti sunnah Rasulullah dan para jamaahnya. Ya, jadi silakan mengikuti sunnah Rasulullah dan para jamaahnya. Ya, salah satu kajian-kajian seperti ini itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, Rasulullah itu dalam 23 tahun berdakwah, ya, umatnya itu 142 ribu apa juta, ya, lupa deh. Jadi sehari itu Rasulullah itu bisa memasukkan orang Islam itu sampai 15 orang. Itu perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya yang luar biasa. Ya, makanya Rasulullah itu sampai sekarang semuanya merasa cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah ada di hati kita masing-masing, ya. Amin. Beneran enggak? Ada Rasulullah enggak di hati kita? Iya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, tanda pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ku tahu, lupa ya, ya Allah, sudah nangis padahal. Ya, jadi kita kepengen ketemu dengan Rasulullah. Maka sekarang perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Saya tadi kesini tuh dapat 200 yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100 dapat istighfar yang pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dapat 100. Gitu ya. Jadi luar biasa. Ya. Jadi ayo kita perbanyak sholawat supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Di bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini tentunya kita mengingat beliau, ya. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Di surah 33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tadi udah habis. Jadi kita semua ini mengikuti sunnah Rasulullah itu uswatun hasanah buat kita semuanya. Contoh teladan yang baik, ya. Etika yang diajarkan oleh Rasulullah atau akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah itu luar biasa. Kalau kita lihat itu Rasul itu mengajarkan akhlak. Akhlak itu yang kita pakai dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan itu spontan terjadi, tidak dibuat-buat. Kalau depan orang, Masya Allah, tabarakallah, tapi kalau di belakang orang itu bukan akhlak. Akhlak itu mau di depan orang, mau di belakang orang. Ngomong kita sukanya, ya, refleks, kata ibu-ibu refleks, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia. Bu, Rasulullah itu ya Allah, kalau kita mau melihat akhlaknya Rasulullah, ketawa itu nggak bakalan ngakak banget. Kita itu nggak boleh ketawa ngakak, Bu. Kalau ketawa di sebelah sono, no, yang luar sono dan sampai ke sini itu kedengeran. Rasulullah tidak seperti itu. Ya, Rasulullah juga suka bercanda, Bu, bukan serius-serius banget, tidak. Rasulullah itu pernah bercanda ke nenek-nenek, katanya di surga tidak ada. Akhirnya nenek-nenek nangis, ya. Ternyata apa? Sudah nggak ada yang nenek-nenek lagi karena dibangkitkan oleh Allah nanti umurnya 30 tahun. Pulang kamu pulang ke sahabat, cepetan pulang. Di mata istrimu ada putih-putihnya. Lari sahabat. No, istrimu lagi sakit, di mata istrimu ada putih-putihnya. Dilihat, emang ada apaan? Sakit apa? Kata Rasulullah, di matamu ada putih-putih. Ya memang ada putih dan hitam. Ya Bu ya. Jadi aduh, Masya Allah, apa di prank sama Rasulullah, kalau bahasa kita sekarang ngeprank ya. Jadi Rasulullah juga ada bercanda, ya Bu ya, tapi bercandanya nggak dibuat-buat, nggak dibikin-bikin. Jadi bagaimana uswatun hasanah itu, Ibu, ya, kita mengikuti tata cara hidup Rasulullah SAW. Tata cara berbicaranya Rasul, tata cara berjalannya Rasulullah, tata cara makannya Rasulullah SAW. Walaupun itu susah, makan pakai tangan, ya 3 aja. Ini susah Bu. Kan di sini itu nasi, kalau di sana itu kan roti, ya kan? Iya, kata anak saya sih nggak enak rotinya. Keras gitu, gede ya Bu. Pernah dia ini itu makan roti gede gitu di Yordan itu. Oh kayak enak banget, enggak nih biasa aja, gak enak ketika kita enakan nasi. Iya, kita nasi itu dicoba diusahakan disunahkan pakai tangan 3, bukan begini ya, bukan ya. Ini walaupun minimal kita mengikuti sunahnya, ntar lama-lama jaga 5 gitu ya. Tapi ada gitu ya, memaksakan diri untuk melaksanakan sunnah Rasulullah. Jadi ketika kita makan mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita dapat pahalanya, ya Allah. Gitu loh, ya. Makanya kalau ibu-ibu juga sunnah Rasulullah, misalkan kita mau kayak Bilal bin Rabah, menjaga wudhu. Bilal ini menjaga wudhu, ya. Jadi kalau ibu berusaha menjaga wudhu dalam keseharian itu, ibu makan, ibu minum, ibu tidur, ibu masak, ibu nyuci, ibu jahit di sini, ibu ngelem di sini, ya kan? Ketika dalam keadaan wudhu beda loh pahalanya. Gitu. Kalau kita bisa jaga wudhu, sama memang lumayan ya, yang kentutan ini terutama ya. Ya, kentutan itu berat gitu ya. Saya itu kalau berat jaga wudhu itu malam kan bolak-balik basah, nggak apa-apa. Iya, ya. Nanti kita sendiri itu nggak wudhu lagi, ya. Jadi wudhu malam basah bajunya, gitu kan ya. Itu 3 kali tuh bajunya basah melulu. Nah itu yang repot itu kalau malam, ya. Kalau ibu-ibu angker kali dari tidur sampai bangun brok sampai, alhamdulillah kalau kayak begitu. Kalau saya pipis melulu, bisa 3 kali 4 kali bangun pipis melulu gitu, beser. Ya, iya itu ya. Jadi kalau kita mau dalam posisi wudhu, ibu ibadah di sini, ibu niatkan ibadah ya, niatkan karena Allah ya. Berangkat ke KMK ini niatkan karena Allah, jangan ngomel ya. Pagi-pagi udah ngomel sama bapaknya, capek tahu ya. Enggak kok, ibu-ibu tuh seneng tahu kerja itu. Di rumah itu bete tahu ngurusin anak, kata ibu-ibu. Enakan kerja, mending anaknya dititipin. Tahu lah. Darah tinggi Mi di rumah Mi. Ya Bu, jadi itu. Jadi Rasulullah SAW menyontohkan semuanya kepada kita. Ya, maksimalkan, coba makan 3. Sekarang itu ngunyah 33-nya Rasul itu ternyata dipakai seorang dokter, ya. Bisa kurus. Saya pengen nyoba sebenarnya. Iya, diet mengunyah sekarang itu. Belum lihat sih, belum lihat. Buat orang yang malas olahraga, buat orang yang makan dulu, dietnya mengunyah 33 sekali lap.
capek. Lama. Kayaknya kenyang duluan ya, capek duluan dan iya itu dia. Saya pengen nyoba cuman kok bayangin 33. Allahu Akbar, nggak kelar-kelar, kita 5 menit aja kelar gitu ya. Ada diet mengunyah. Coba nanti lihat ya, lihat sendiri ya diet mengunyah. Pengen sih, jadi nggak usah diet. Iya, nggak usah ngurangin makan. Jadi Rasulullah SAW itu contoh teladan yang baik. Ya, bagaimana tata cara makan beliau, tidak ditiup. Makan atau minum itu nggak glek. Hati-hati. Makan bakso ditiup. Lep. Iya enggak? Kenapa? H2O kan air ditambah CO2 itu nanti akan membentuk H2CO3 apa CO4? H2O CO3 ya. Nah, itu tuh zat asam yang sangat berbahaya untuk lambung kita. Makanya Rasul tidak menganjurkan minum ditiup, menghembuskan nafas diminum. Kan kalau gede ger gitu, satu gelas langsung glek, nggak begitu kata Rasul. Jadinya kita napasnya di air, nanti akan terbentuk H2CO3 ya, CO3 ya itu, dan itu bahaya buat lambung kita. Itu yang kedua. Tadi kan 3 tangan ya, yang kedua tidak ditiup. Makan juga tidak berdiri. Kenapa makan tidak berdiri? Makan itu ketika kita berdiri ya, itu penutup yang ada di ginjal ya, kan ada saringan tuh, itu kebuka, jadi kita nggak bisa nyaring. Minum kita yang sebagus ini, yang seperti ini di ginjal itu masih disaring supaya tidak ada batu. Nanya nih, dari kecil, dari SD sampai tua begini, masih kan minum berdiri? Dulu kan baru sadar. Ya, minum berdiri seringnya ya, suka lupa ya. Terus seberapa gede kalau misalkan ada batu, salah siapa? Nah, salah sendiri. Dan lambung itu ya, ketika ibu minum berdiri, apalagi makan pedes lagi, cilok, gelek masuk kan. Lambung kita, luka itu adalah pertama kali masuk di lambung itu lukanya. 90% dokter mengatakan lukanya itu pas jatuh makanan jelek. Nah, iya orang berdiri langsung jelek gitu. Iya, lukanya itu di situ sambil lari ya, karena udah masuk bel. Ya, itu baru 3 aja kita udah masih sering pakai ya. Iya, apalagi minum depan kulkas dingin, enak banget segernya ya Allah. Pakai duduk enggak? Iya kan? Glok. Alhamdulillah masih ada yang mikir jongkok. Ayo. Banyak yang nggak jongkok kan, berdiri kan. Ya udah rasain nantinya. Ini Bu, berdiri itu bahaya. Minum aja bahaya, bagaimana kalau makanan? Laya serobana ahadu minkum qa'iman. Janganlah engkau minum berdiri. Ketika engkau minum berdiri maka muntahkan, kata Rasul. Ini 2 blok kan suka pakai muntahkan seger ya Rasulullah. Sebotol habis. Hati-hati. Ini nggak nyunah. Ya, kalau punya anak-anak TK yang sudah tahu hadis itu, begituin sama anaknya. Laya serobana, ibu nggak boleh minum berdiri. Ya Allah. Banyak banget yang tidak pakai itu kan? Ya, punya 33, banyak yang enggak. Pakai tangan, jangan pakai sendok sebenarnya. Ya. Kenapa pakai tangan? Supaya enzim-enzim ini yang ada di tangan ini membantu pencernaan kita. Ya, terutama di 3 jari ini itu ada enzim, nggak tahu lah namanya apalah. Ya. Ada enzim aja yang mempercepat pembusukan makanan. Makanya kalau ibu bikin urap itu busuk cepet basi. Karena dicewel-cewel makanan apapun yang dicewel-cewel pakai tangan cepet basi. Dan itu membantu pencernaan. Ya, di ini pakai tangan, dikunyahnya harusnya 33.
pakai sayur apalagi langsung glek. Ya, airnya banyak, seger, glek 5 menit, nggak sampai 5 menit kelar itu. Iya, ya. Dan minum itu setengah jam sesudahnya. Cobain deh, enak tau. Jadi makanan yang ada di mulut kita, rasa makanan itu nggak hilang. Cobain, jangan bawa minum dulu. Makan sampai habisin tuh. Nikmatnya itu lama gitu. Tapi kalau ibu langsung minum habis, belas nggak ada rasa makan apa tadi kita rasanya, nggak ada kenikmatan sama sekali. Cobain, ya. Gak boleh makan minum. Makan, minum itu bisa menyebabkan sakit lambung, asam lambungnya naik. Itu nggak boleh. Itu yang diajarkan Rasulullah itu, ya. Jadi minum itu setelah makan setengah jam. Tahanlah kalau enggak. Sebelum makan juga setengah jam sebelum makan buah atau minum. Supaya apa? Kenyang sebenarnya. Biar kita nggak banyak makan. Biar kita kurus. Iya, biar kita nggak segede kayak saya begini gitu ya. Gitu. Enggak keturunan kayaknya. Bolak-balik di diet kagak dapet. Ya betul, mbah saya gemuk. Kita kembali lagi ke laptop ya. Jadi itu dari makan aja jauh banget kita. Padahal makan kalau kita mengikuti Rasulullah maka pahalanya luar biasa. Tata cara senyum aja. Tabasumuka fi wajhi ahika sodako. Mau sodako gratis? Sekarang coba. Itu sodako gratis. Senyum. Orang gratis aja masih manyun aja, disuruh senyum susah banget. Habis berantem sama suaminya, manyun aja. Habis tegur sama atasannya, manyun aja. Iya, padahal ini gratis. Ya, sedekah yang gratis. Ya, senyumlah dari hati, nanti sampainya ke hati. Iya, itu lagunya Raihan. Ya, senyumlah dari hati, jatuhnya nanti ke hati. Hati-hati dengan hati. Iya, karena kita ikhlas Bu, senyum dengan ikhlas maka kena ke hati teman kita semuanya. Udah bersedekah gitu ya, kena ke hati kita semuanya. Ya, yang selanjutnya mengikuti Rasulullah ibadahnya nih yang mulai nih berantem. Punya bayi alasan doang. Ya. Padahal nggak punya bayi gimana? Iya. Ibadah. Ya, kan ada sahabat yang ditanya sama Rasulullah, minta kamu. Aku ingin berteman dengan Anda di surga ya Rasulullah. Apalagi? Sudah ya Rasulullah, cukup. Sampai ditanya 3 kali oleh Rasulullah. Apalagi? Sudah, aku ingin berteman dengan Anda di surga. Rasul berkata apa? Tolonglah aku agar supaya doamu ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholat sunnah. Jadi memperbanyak sholat sunnah itu kita nanti bisa bertemu dengan Rasulullah, berteman dengan Rasulullah di surga. Amin. Yang amin kencang. Berapa rakaat sehari? Hei, sholatnya berapa rakaat sehari? Yang kencang aminnya 40 rakaat sudah belum? Belum. Ya Allah, lah kok kencang banget aminnya. Allah. Bu, minimal, ini minim loh, Rasulullah itu minimal loh. Saya kadang-kadang ngitung aja, aduh kurang 4, aduh kurang 2, 40 rakaat. 17 rakaat ini udah diulang-ulang loh. 17 rakaat wajib. 10 rakaat ini ngambil 10 karena 22 aja jarang dipakai rawatibnya. Rawatib dipakai semua belum? Innalillahi ya Allah. Asar makan gairu muakkad, nggak masalah. Ini yang 10 deh. 2 rakaat sebelum subuh pakai. Iya, karena lebih baik dari dunia dan seisinya. Di awal. Ya, benar itu ya. Soalnya itu tadi lebih baik dari dunia dan seisinya, serasa orang kaya semuanya. 2 rakaat sebelum zuhur. Enggak. 2 rakaat sesudah zuhur. Enggak pakai. 2 rakaat sesudah maghrib. Pakai. 2 rakaat sesudah isya. Nah, itu 10. Kalau misalnya nih tadi kita lagi sholat, yang biasa nggak pernah ninggalin sholat qobliyah ba'diyah,
tetap dicatat oleh malaikat karena kita sempit waktunya. Iya. Tetap dicatat oleh malaikat, tapi jangan bangga-bangga alhamdulillah nanti dicatat. Gak usah. Kita tadi nanti kalau Qobliyah Ba'diyah nggak jadi ceramah, bubar. Ya, kelamaan sholatnya. Maka yang biasa memakai itu dan tidak pernah ditinggalkan tetap dicatat oleh malaikat karena kita punya uzur syar'i. Menuntut ilmu dan waktunya sempit banget, tetap dicatat Qobliyah Ba'diyahnya, jangan khawatir. Tapi yang biasa ya, yang gak biasa asik aku dicatat ya kagak. Ya, 10 berarti 17 tambah 10 27. Jangan dilupain dong, saya bolak-balik ngingetin ini. Ditambah tahajud Rasulullah itu kok tahajud plus witir itu 11 doang. 11 doang. Ibu bangun 2 rakaat glosor lagi. Ya Allah, hari ini ada yang 4 salam. Hehe, ketawa ya Bu ya. Jadi itu Bu 11 berarti tadi kita udah jarang. Witirnya kapan? Habis Isya, keren. Kalau witir habis Isya berarti tahajudnya itu lebih waktunya lebih ini enak gitu, cuman 4 kali salam. Ya, gitu. Jadi witir, Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kan tak lihat bukan masalah daripada nggak sama sekali. Katanya kepengen ketemu Rasulullah di surga. Ya, kalau ini mah memang iya. Nih, semuanya daripada nggak sama sekali mending 2 kali salam. Iya sih bener. Ini kan tadi judul hadisnya apa? Pengen berteman dengan Rasulullah di surga. Kalau pengen berteman. Nah, emang nggak kepengen? Kalau pengen berteman. Jadi itu, jadi 11 Rasulullah itu bangunnya dari jam berapa? 1/2 malam. 1/2 malam itu jam 1 sampai mau subuh. Ibu jam berapa? Jam 4 aja ngerosor lagi. Iya, betul. 2 salam Akbar, 5 menit kelar tutup. Ngerosor lagi pantar bangun kalau subuh. Enggak sih kayaknya ya. Enggak salah. Enggak salah lagi. Kenyataan. Iya. Tadi makan aja juga susah, gimana ibadah begini ya. Jadi 11 ditambah 27, 38. Ya, kalau Rasulullah itu bukan 11, bukan 10, rawatib itu 12. Kita tambahin aja duha. Emang bisa duha tiap hari? Bisa. Alhamdulillah bisa. Bisa duha berarti duha semuanya. Kadang-kadang. Bisa lah sayang. Nih, kenapa harus duha? Ya, tubuh kita ini ada 360 ruas. Nih, ruas potekan-potekan ini loh, ruas. 360 ruas dan setiap harinya harus dikeluarkan sedekah 360 ruas itu. Ibu sedekah pakai apa coba? Sedekah subuh 2.000 doang. Ya, 360 itu 2 menit lagi. 360.000 ruas itu harus disedekahkan setiap hari. Sholat duha 2 rakaat itu sedekahnya ruas-ruas tubuh kita. Yang 2 rakaat. Berarti malu dong kalau 2 rakaat langsung minta rizki, tambahin 2 lagi. 2 rakaatnya buat sedekah ruas tubuh kita, 2 rakaatnya minta rizki, gitu loh. Minimalnya jangan alhamdulillah 2 rakaat sholat tadi ya. Jadi 2 rakaatnya sedekah buat badan kita, yang 2 rakaatnya apa? Minta rizki. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita baca suratul Fatihah untuk kita semua.